Hari ini kita akan belajar tentang penyembahan. Dan kita belajar, sama-sama belajar. Saya pun sampai hari ini masih belajar, memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Karena kalau kita ngomong tentang doa, pujian, dan penyembahan, itu tidak ada metodenya, tidak ada cara bakunya, tidak ada aturan bakunya. Sebab penyembahan itu berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita ini sungguh-sungguh mencintai Dia, diekspresikan dengan menyembah, memuji, mengagungkan, adoration, pengagungan. Dan itu perlu dibangun setiap hari, tanpa terkecuali. Nah, kalau kita melihat blueprint dalam perjanjian lama, ada namanya tabernakel, ada pelataran, ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran itu tempat orang pertama kali datang untuk mempersembahkan korban, membasuh, dan lain sebagainya. Baru masuk ke ruang kudus. Di situ ada meja sajian dan roti mana serta kandil. Setelah itu baru di ruang maha kudus, di tempat di mana hadirat Tuhan itu dinyatakan. Itu blueprintnya. Nah, sebelum kita masuk ke kedalaman, memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dalam, memang pertama kali kita datang harus bertobat dulu. Kita minta dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus, sebab kita nggak bisa datang kepada Tuhan dengan kenajisan, kekotoran. Kita akan menjadi percuma saja. Kita menghadap Tuhan yang maha kudus, yang maha suci, tentunya hati kita dulu. Sikap dan perbuatan kita harus suci dan kudus dulu. Nah, kita tidak bisa kudus sendiri, tidak bisa suci sendiri. Kita itu disucikan dan dikuduskan. Dan itu proses setiap hari. Makanya kita perlu mengkoreksi diri sebelum masuk dalam penyembahan setiap hari. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Coba dicek sebelum masuk dalam penyembahan. Bener nggak ngelakuin dosa, nggak nyakitin orang, nggak nyakitin istrimu, nggak nyakitin suamimu, nggak kata-katamu nyakitin mertuamu mungkin. Coba dicek sebelum masuk ke dalam. Makanya kita tuh perlu bertobat setiap hari. Kalau kita ini mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan, otomatis kita tuh bertobat. Karena kita waktu mau menyembah Tuhan, otomatis kan kita ngecek diri kita sendiri. Udah benar apa belum? Nah, tadi bikin kesalahan, aku udah minta ampun sama Tuhan belum ya? Coba dicek nih. Karena cara terbaik untuk mematikan daging kita adalah masuk dalam penyembahan. Sebab sebelum masuk dalam penyembahan kita mesti bertobat dahulu. Koreksi diri dulu. Sebelum di dalam perjanjian lama hanya imam besar yang bisa masuk dalam ruang maha kudus. Kalau imam besar itu didapatin berdosa, bahkan kerahnya imam besar itu di jubahnya imam besar itu di kerahnya nggak boleh ada kotor. Tandanya kalau kotor itu masih pakai kekuatan manusia, harus bersih kudus loh. Kalau tidak didapati bersih dan kudus, mati mendadak. Makanya di kakinya imam besar dikasih lonceng giring-giring dan rantai. Kalau dia udah nggak diperhatikan, nggak ada bunyinya giring-giring, jangan-jangan dia mati. Makanya ditarik keluar, nggak ada bisa masuk ke ruang maha kudus. Nah, puji Tuhannya ada Yesus Kristus hari ini. Karena kebangkitan Yesus Kristus dari kematian, tabir bait suci Allah terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Artinya Tuhan sendiri yang membelahnya, bukan manusia. Kalau manusia dari bawah ke atas, tapi ini dari atas ke bawah. Jadi ruang maha kudus tadi sudah tidak ada syarat lagi. Syaratnya hanya minta ampun di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan di dalam perjanjian baru kita menjadi tempat baitnya Tuhan, jadi tempat tinggalnya Tuhan. Kita ini jadi tempat maha kudusnya Tuhan. Setelah kita mengalami kelahiran baru, kita terima Yesus secara pribadi, kita undang Yesus masuk dalam hati kita, manusia yang lama kita, manusia roh lama kita dibuang, digantikan manusia roh yang baru sesuai dengan Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27. Tuhan berikan hati yang baru. Itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Makanya kita bisa hari ini bisa datang kepada Tuhan, bisa nyembah Tuhan kapan saja, di mana saja. Hanya perlu, kalau kita ini ingin memiliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan, ya perlu bertobat. Dan proses itu by proses, nggak ada orang yang langsung hidup kudus, langsung suci ya. Saya sendiri aja masih struggle sampai hari ini. Banyak hal yang perlu disalibkan. Karena selama kita pakai tubuh daging ini, kita akan masih terus banyak godaan.
banyak banyak tantangan dan masih bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi selama kita memiliki hubungan, bangun hubungannya setiap hari dengan Tuhan, otomatis kita mau melakukan dosa itu takut menyakitin hati Tuhan, bukan karena takut dihukum neraka. Kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan yang dalam, masuk dalam penyembahannya, kita itu nggak mau melakukan dosa itu bukan karena kita takut masuk neraka, karena kita takut menyakitin hati Tuhan yang kita cintai, yang kita kasihi. Bagaimana Bapak Ibu bisa nyembah Tuhan, angkat tangan, pujian, agungkan, sampai nangis, kadang hadirat Tuhan begitu kuat, nggak tahan, air mata kita mengalir. Terus setelah itu, sejam, 2 jam setelah menyembah, terus melakukan dosa. Ya itu sama saja menyakiti dengan sengaja. Seperti di dalam pernikahan, suami istri yang sah, karena dia dalam mulutnya ngaku cinta, ngaku rindu. Ketika pasangannya satunya pergi, dia ngundang perempuan lain tidur di tempat tidurnya. Itu seperti orang melakukan dosa di hadapan Tuhan, seperti itu. Kalau ketahuan pasangannya, betapa sakitnya, pasti melukai. Nah, dosa itu seperti itu. Nah, kita tidak mau melakukan dosa itu bukan karena kita takut kepada hukumannya, karena kita mencintai Tuhan. Harusnya itu level yang berbeda loh. Kalau orang baru bertobat nggak melakukan dosa karena takut hukumannya, ya is normal. Tapi semakin kita ini memiliki kedewasaan penuh, di bawah dalam tingkat kedewasaan yang penuh, semakin kenal Tuhan, semakin mencintai Tuhan, cara pandang kita, cara kita melihatnya sudah berbeda. Kita nggak mau melakukan dosa karena kita ini mencintai Tuhan, nggak mau menyakitin. Karena kita mau belajar menyenangkan, kita mau didapatin berkenan yang kemarin kita bahas. Kita mau didapatin itu menyenangkan Tuhan, didapatin menyukakan hati Tuhan. Nah, semakin kita ini memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, Bapak Ibu, hubungan pribadi dengan Tuhan itu masing-masing orang berbeda. Itu tergantung Roh Kudus. Nanti semakin Bapak Ibu memberi waktu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan semakin dalam, nanti Roh Kudus ajarkan banyak hal. Nah, ini perlu dibangun. Kalau nggak tahu, Pak, saya nggak tahu caranya nyembah, Pak, saya nggak tahu caranya berdoa, Pak, saya nggak tahu membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Itu gimana? Minta Roh Kudus ajarin. Dari awal-awal saya mulai bertobat, saya ambil komitmen setiap hari minimal 1 jam berdoa. Bahkan sampai waktu itu saya luangkan waktu banyak sekali di Bukit Doa, di Kota Bunga, di Puncak itu saya di doa puasa di sana hampir setahun. Belum di rumah doa di Depok, saya hampir tiap hari saya kerjakan. Sebelum pelayanan kerjaan saya hanya berdoa, itu bertahun-tahun saya lakukan. Bahkan di Bukit Doa di Gunung Kawi, itu di Gunung Kawi, bukan di Gunung Kawi penyembahan berhala, bukannya di sana ada tempat doa, pondok doa. Saya itu berdoa di sana hampir setahun. Kerjaannya doa dan puasa. Karena saya sebelum pelayanan saya harus bekalin hubungan intim dengan Tuhan. Saya nggak mau main-main. Dan saya benar-benar belajar multitasking. Puasa, kerjaannya setiap hari doa, puasa, doa, puasa. Karena saya mau mulai pelayanan. Waktu itu sudah pelayanan di Jakarta di beberapa tempat. Tapi saya mau dedikasikan hidup saya itu benar-benar kenal Tuhan. Bukannya sekedar jadi pendeta karbitan. Itu sekitar tahun 2000. Saya doa, puasa di sana. Saya lakukan setiap hari. Kadang seminggu nggak makan, nggak minum, nggak ngomong. Hanya berdoa, pengen kenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mungkin dipakai Tuhannya berbeda. Cara hubungan pribadinya Tuhan kan berbeda-beda. Nggak bisa sama dengan saya. Tapi ada beberapa buku yang membawa saya itu lebih dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa cari toko buku. Kalau sekarang soalnya banyak toko buku bangkrut hari ini. Judul bukunya adalah Mengalami Kedalaman Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang nulis Madame Jane Guyon. Itu buku bagus sekali. Mengalami Kedalaman Yesus Kristus Tuhan. Dan salah satu buku yang mempengaruhi hubungan pribadi saya dengan Tuhan adalah bukunya Benny Hinn, Pastor Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit. Itu buku bagus sekali. Ngajarin saya bagaimana memiliki kedalaman dengan Tuhan. Ketika saya udah malas, mulai lelah, mulai capek, saya baca buku itu, semakin lagi dibangkitkan lagi hubungan. Sampai kenal Tuhan. Kita tuh harus kenal Tuhan itu secara pribadi, bukan karena kata pendeta, bukan kata gembalamu mungkin, bukan kata saya. Bapak Ibu harus mengalami Tuhan karena memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Karena banyak orang Kristen hanya sekedar berdoa rutinitas. Ya, doa seperti orang biasanya saja. Kita harus memiliki kedalaman dengan Tuhan. Karena saya ini orang, mungkin beberapa orang ada aliran gereja GKI dan lain-lain, Protestan dan lain. Saya pribadi adalah orang yang dilahirkan dari gereja karismatik. Nah, ketika saya belajar sama Paulus. Paulus itu berbahasa roh lebih banyak daripada orang lain. Saya seringkali, istri saya tahu persis itu, ketika saya bangun tidur, saya biasanya langsung bahasa roh. Dia udah terbiasa. Atau lagi nyetir, bahasa roh, nyembah, itu biasa. Karena saya percaya, itu membangun manusia roh saya. Karena kalau kita ini nyembah dengan akal budi kita, dengan bahasa akal budi itu terbatas. Atau berdoa dengan akal budi itu terbatas. Tapi kalau kita nyembah dengan bahasa roh, itu tanpa batas. Seringkali saya nyanyi, saya bermazmur dengan bahasa roh. Saya nyanyikan itu bisa lama sekali. Saya lakukan terus. Kadang di dalam bukunya Benin ngajarin bagus sekali. Semakin orang di ruang Maha Kudus itu, saya percaya itu Benin belajar melihat dari kejadian apa yang terjadi di Perjanjian Lama di ruang Maha Kudus. Di pelataran itu orang masih ribut, masih ngomong, masih ini, masih itu. Nah, di pelataran orang masih sibuk dengan doanya, dosanya, kesalahannya, pelanggarannya. Dia harus mempersembahkan korban. Dia harus korban penebusan. Baru di ruang kudus mulai merenungkan firman. Mulai melihat firman sebagai terang. Mulai makan secara rohani. Tapi di ruang Maha Kudus, itu yang ada hanya Tuhan, hanya diam diri. Berdiam diri. Fokus pikiran hatinya nyembah Tuhan. Nah, di bukunya Benin ngajarin bagus sekali. Seseorang yang mengalami keintiman kedalaman dengan Tuhan, ketika menghadap Tuhan, kadang nggak perlu ngomong apa-apanya, diam dan menikmatin Tuhan. Itu tingkat kedalaman yang tinggi. Dalam bukunya Madam Jane Guyon juga sama seperti itu. Nah, di dalam proses kita masuk dalam doa, dalam praktek doa kita hari-hari itu, biasanya dalam kita ini berdoa kan, kalau berdoa 15 menit seperti laporan kan. Minimal kalau mau belajar nyembah itu sejam, luangkan waktu, kunci kamarmu, matiin handphonemu, mulai konversasi, mungkin nyanyi lagu rohani, nyembah. Nanti Roh Kudus ajarin lah bagaimana caranya. Nah, kita mulai konsentrasi merenungkan firman. Nah, dalam 1 jam itu biasanya peperangannya itu 45 menit loh. Pikiran ini mengembara kemana-mana. Harus ditaklukkan. Tadi mobil udah dikunci belum? Parkirnya udah bener belum? Kompor udah dimatikan, air udah dimatikan, pintu udah dikunci gerbangnya atau gimana, semacam-macam pikirannya. Tiba-tiba kembali ke firman lagi. Kita merenungkan satu firman, harus dikembalikan firman. Nah, itu perlu waktu yang lama untuk menaklukkan pikiran ini. Makanya perlu kalau berdoa itu dilatihnya di kamar doa. Supaya belajar menaklukkan daging. Nanti kalau di kamar doa ini udah terbiasa berdoa, menaklukkan pikirannya, udah tenang, bisa diam di hadirat Tuhan. Nanti di tempat umum, di pasar, di toko, di kantor, di jalan itu udah biasa berdoa. Dan mustahil kalau orang gak pernah meluangkan waktu hubungan pribadi dengan Tuhan di kamar doanya dan merasa hebat, mampu berdoa bisa di jalan-jalan, itu menurut saya mustahil. Karena daging kita itu perlu dilatih, dimatikan. Nah, cara mematikannya adalah masuk dalam hadirat Tuhan. Kadang kita tuh mau tes nih, kita ini benar-benar bisa nguasain diri apa enggak. Coba waktu berdoa diam, enggak mikirin apa-apa, mikirin Tuhan. Nanti ketahuan nih, pikiran itu mengembara kemana-mana. Atau benar-benar takluk, tunduk, dan kita nyembah. Di dalam Perjanjian Lama, ketika hadirat Tuhan itu datang, itu powerful sekali. Kuasa Tuhan itu hadir. Nah, saya pernah bahas ini tentang urapan, beda urapan dan hadirat Tuhan. Urapan itu berbicara tentang kuasanya Tuhan sendiri, tapi hadirat Tuhan adalah kehadiran, manifestasi pribadi kehadiran Tuhan sendiri. Bapak Ibu bisa cari di YouTube itu. Nah, hadirat Tuhan adalah pribadi Tuhan sendiri. Nah, ketika kita ini masuk ke hadirat Tuhan, tambah hari kita akan merasakan Tuhan hadir begitu rupa. Nah, coba buka sebentar di 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 ayat 10 dan 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Nah, kalau kehadiran Tuhan itu begitu powerful, hadir, powerful ya, imam itu nggak tahan hadir Tuhan.
Ketika Roh Kudus itu begitu manifestasi seringkali di dalam ibadah, saya udah ngalami berkali-kali ketika hadirat Tuhan begitu kuat, orang nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Pasti ini imam-imam aja tidak tahan berdiri kok. Karena kehadiran Tuhan, His manifested presence. Ini dalam perjanjian lama. Kita lihat dalam perjanjian baru ya, apa yang terjadi. Buka sebentar di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, samar seperti orang mati. Ini Yohanes ketika melihat Tuhan. Nggak tahan seperti orang mati, karena kuat. Makanya nggak heran ada beberapa hamba Tuhan yang diurapin Tuhan ketika tumpang tangan orang itu nggak tahan. Karena hadirat Tuhan tuh manifestasinya kuat sekali, orang rebah. Saya udah ngalamin kayak begini nih. Ratusan kali. Bukan karena sayanya, tapi karena manifestasi Tuhan yang hadir. Pada titik tertentu dalam satu ibadah itu hadirat Tuhan tuh tebal rasanya, kuat. Sampai saya sendiri kadang takut. Nah, hadirat Tuhan itu akan semakin powerful kalau kita ini tambah hari tambah nempel kepada Dia. Nah, seseorang yang memiliki kedalaman hubungan dengan Tuhan, dengerin baik-baik, tambah hari tambah mati daging. Nggak mungkin seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, karakternya itu belangsak, rusak, kacau, ngomong sembarangan, tukang menghakimi, tukang menghina, tukang merendahkan. Nggak mungkin. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan, daging kita dimatikan. Karakter kita menyerupai Tuhan. Ingat nggak Bapak Ibu ketika Musa 40 hari, 40 malam, dia berdoa ketemu Tuhan. Ketika dia turun, hadirat Tuhan itu nempel kepada dia. Mukanya sampai bersinar, orang nggak tahan melihatnya. Hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu ingin mati daging sebenarnya, banyakin masuk dalam hadirat Tuhan. Sungguh-sungguh, karena dengan kesungguhan hatimu, ketika kau masuk dalam kedalaman dimensi Tuhan, kau mesti bertobat dulu. Nggak mungkin kita ini dalam keadaan kotor, najis, mau hadap Tuhan, yang tertuduh. Setan juga tuduh kamu, dagingmu juga tuduh kamu. Makanya perlu bertobat. Makanya orang Kristen kalau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari, saya udah kan ngomong, inti dari semua khotbah saya kan membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu itu bukan dekat sama saya, buat apa? Favoritin saya. Bapak Ibu mesti favoritin Yesus. Semakin hari semakin dekat sama Yesus, semakin memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Inti dari semua khotbah itu harusnya seperti itu. Orang itu semakin hari semakin dekat sama Tuhan, itu pasti karakternya berubah, kelakuannya berubah, dampak efeknya yang tanpa kita sadarin. Tuhan begitu powerful menyertai kita. Bapak Ibu bisa lakukan apa yang saya omong ini, praktekkan mulai hari ini. Bisa tiap hari luangkan waktumu berdoa sejam 2 jam setiap hari tanpa bolong. Dalam 3 tahun ke depan Bapak Ibu akan lihat dampaknya itu powerful. Mungkin selama ini waktumu udah terhilang. Mungkin ada yang umur 30, 20, 25, 40, 50, 60, 70. Waktumu udah terbuang sia-sia, gak mau mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan selama ini. Kalau Bapak Ibu ingin dipakai dan menebus waktu-waktu yang hilang, ya pakai waktumu yang lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Kalau seseorang ingin diurapin, memiliki pewahyuan yang dalam, ingin dipakai Tuhan, dampaknya besar, otoritasnya besar, simple. Ya milikin kedekatan dengan Tuhan. Saya bilang, dengerin baik-baik. Doa, penyembahan itu tidak ada metodenya. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan personal dengan Tuhan. Hubungan kita intim dengan Tuhan itu nggak ada caranya. Bagi yang menikah, kalau yang belum menikah nih pakai holy imagination ya. Tapi yang sudah menikah kan tahu. Yang sudah suami istri kan tahu. Bapak Ibu bagaimana membangun keintiman dengan pasanganmu. Mau hubungan intim itu kan tahu, nggak ada metodenya. Oh nanti mama pakai baju yang berenda-renda ya. Nanti kita putar musik yang pelan-pelan ya. Ya nggak ada seperti itu. Karena itu mengalir, hubungan itu dibangun mengalir. Semakin dekat, semakin cinta, semakin mesra hubungan suami istri, ya semakin gak mudah berhubungan intim. Tapi kalau ribut, cekcok, saling menyakitin, saling melukai, ya mana bisa. Hubungan kita dengan Tuhan kan sama. Hidup kita udah maki-maki orang. Tapi
terus bisa bahasa roh. Saya bilang bahasa roh itu nggak jaminan bahwa engkau disertai Roh Kudus. Tapi kalau orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, dijamin orang dipenuhi Roh Kudus, dijamin dipenuhi dengan Roh Tuhan, dan pasti berbahasa roh. Orang dipenuhi Roh Kudus pasti berbahasa roh. Nah, mungkin nggak? Nah, ini buat yang Protestan nanti protes ya, belajar sama pendetamu sendirilah. Ini saya ngomong tentang orang-orang karismatik nih, tapi sebenarnya untuk semuanya. Nah, kita harus memiliki hubungan seperti ini dengan Tuhan, kedalaman, kedekatan. Semakin dekat kita, semakin baca firman itu semakin dibukakan. Semakin dibukakan, semakin kita ngerti banyak hal. Kita bergaul dengan Roh Kudus setiap hari. Saya udah ngajar tentang Roh Kudus, Bapak bisa dengerin. Coba buka sebentar di 2 Korintus pasal yang ke-13 dan 14. 13 nih. 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ada persekutuan dengan Roh Kudus. Bersekutu itu membangun hubungan. Tidak hanya sekedar laporan. Tapi banyak orang Kristen kalau ditanya jam doanya ya doa-doa, tapi sekedar memberi laporan. Ya saya udah berdoa, doa makan pagi, makan siang, makan malam, saya doain keluarga saya. Ya itu tidak salah, itu berdoa, tapi itu doa pelataran. Tapi kalau seseorang yang ingin memiliki hubungan kedalaman dengan Tuhan, itu meski diam, matiin daging. Bapak Ibu ingin tahu dagingmu itu bisa dimatikan apa enggak, benar-benar dikontrol, dikendalikan apa tidak, pikiranmu bisa dikontrol, ditakluk kepada firman apa tidak. Itu coba Bapak Ibu berdoa dan diam di hadirat Tuhan, fokus kepada Tuhan. Nanti kalau Bapak Ibu bisa fokus, pikiran, hati, perasaannya, semuanya, tubuhnya takluk kepada hadirat Tuhan, fokus kepada penyembahan, nggak mengembara kemana-mana, itu powerful. Tapi kebanyakan kita kalau baru berdoa pikirannya kemana-mana. Nah itu perlu dilatih setiap hari. Luangkan waktumu, penyembahanmu. Saya nggak bisa ngajarin secara teknis, nggak ada caranya, soalnya nggak ada metodenya. Ini perlu dipraktekkan. Apa yang saya omongin, apa yang saya khotbahkan ini, Bapak Ibu akan mengerti ketika Bapak Ibu mulai kunci kamarmu. Kalau nggak tahu penyembahan, pakai lagu rohani kan bisa, itu lagu-lagu penyembahan, lagu-lagu adoration itu banyak bagus tuh, lagunya Terry McAlmont, lagunya Michael W. Smith, lagu-lagu pengagungan. Jangan penyembahan lagunya merintih merana, persoalan, masalah. Itu bukan penyembahan, itu lagu ratapan. Itu Bapak Ibu mesti bedakan antara lagu adoration, pengagungan, penyembahan yang dalam dengan Tuhan. Itu adoration, isinya pengagungan, ya muji, ya menyembah Tuhan isinya. Tapi kalau lagu ratapan kamu pakai penyembahan, itu salah. Isinya persoalan, masalah, Tuhan jawab doaku, Tuhan jawab persoalanku. Itu namanya lagu ratapan atau permohonan. Kamu pakai penyembahan yang kurang tepat. Pakai lagu yang nyembah, benar-benar nyembah. Kalau nggak bermazmur aja, Tuhan, Engkau baik, Engkau agung, Engkau mulia. I love you Lord, I love you. Tiap hari ngomong I love you, Holy Spirit I love you. Sembah dia. Kalau bisa main gitar ya, gitu. Makanya saya bilang, kita tuh bisa, saya setiap hari bisa ngomong I love you Lord, I love you. Mudah, hal biasa. Karena sudah praktekkan dengan pasangan hidup saya, dengan istri saya sudah sering ngomong sekali. Banyak sekali yang satu hari itu bilang I love you itu berkali-kali. Makanya saya nyembah Tuhan itu mudah. Ngomong I love you Lord, I love you. Kadang nyetir bareng sama istri saya, bilang Tuhan aku cinta Engkau, aku mengasihimu, Tuhan terima kasih, Tuhan Yesus baik. Otomatis ngomong. Nah itu perlu dilatih bertahun-tahun. Bapak Ibu nanti akan bedakan ketika Bapak Ibu luangkan waktu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan orang-orang yang tidak pernah membangun hubungan pribadi itu beda. Kelihatannya sama waktu di tempat umum sama, tapi waktu ketika Bapak Ibu berdoa, waktu itu terlibat dalam pelayanan, mendoakan orang, menyelesaikan masalah, beda hasilnya. Hasilnya itu beda. Dampak dari hidupnya Bapak Ibu yang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, dengan orang yang
memiliki hubungan pribadi dengan juga berbeda. Omongannya, bobotnya, kuasanya berbeda. Bapak Ibu juga bisa membedakan kan, hamba Tuhan yang ngomongnya itu dalam, diurapi, atau ngomong yang pelataran, itu kan beda. Hamba Tuhan yang ngomongnya tempat pelataran sama hamba Tuhan yang ngomongin tempat Maha Kudus itu beda. Itu karena tergantung hubungan hamba Tuhan tersebut dengan Tuhan. Semakin dalam seseorang, semakin dia ngomongnya tentang Tuhan. Bapak Ibu bedakan tuh. Yesus tuh kalau ngomong tuh tentang perkara rohani, tapi muridnya nangkepnya perkara jasmani terus. Yesus ngomong perkara rohani, Nikodemus nangkepnya perkara jasmani. Yesus ngomong perkara dilahirkan kembali secara roh, Nikodemus nangkepnya dilahirkan secara fisik. Terus selalu bertentangan. Karena manusia rohani nangkepnya dengan perkara-perkara rohani. Kalau manusia masih jasmani, masih daging, nangkepnya perkara-perkara daging. Diomongin perkara rohani itu kayaknya, mana bisa sih, mana mungkin, mana nggak nyampe. Gitu. Bapak Ibu harus berbeda hubungannya dengan Tuhan. Di akhir zaman ini harus kita memiliki kedalaman dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Saya nggak bisa jelaskan lebih detail lagi karena itu perlu praktek. Tapi perlu praktek di kamar doamu. Mulai nyembah sejam 2 jam tiap hari. Jangan pernah bangun tidur sebelum bersyukur, berdoa, nyembah minimal setengah jam. Makanya meski belum bangun pagi, jangan ngomong apa-apa sebelum nyembah Tuhan. Dia bangun tidur, lakukan itu. Tiap hari renungin firman. Kan Bapak Ibu, kalau ngikutin apa yang saya sampaikan, itu kan kita itu hanya belajar menyenangkan Tuhan. Cara salah satu menyenangkan Tuhan itu, ya kita mesti menyenangkan lewat penyembahan, pengagungan, kita agungkan. Istri kita, suami kita aja kalau dipuji juga senang, anak-anak kita dipuji juga senang, apalagi Tuhan. Sebenarnya Tuhan nggak butuh banget, tapi Tuhan butuh kita yang memiliki hubungan dengan Dia. Ketika kita memiliki hubungan dengan Dia, otomatis hidup kita akan memiliki dampak yang powerful. Hal yang luar biasa sekali. Coba kalau nyembah, fokus hatimu kepada Tuhan. Lu ungkapkan rasa cintamu kepada Tuhan. Nggak tahu cara berdoa, tahu cara nyembah. Bilang, Roh Kudus ajarin aku berdoa, ajarin aku nyembah, ajarin aku masuk ke dalaman. Saya anjurkan Bapak Ibu mesti beli bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, dan Madam Jane Guyon. Ibu cari itu. Saya udah pesan buku itu 40 biji, nggak ada, belum terbit. Mengalami kedalaman Yesus Kristus Tuhan. Itu powerful sekali. Itu buku benar-benar powerful buat saya. Mengubah cara pandang saya tentang doa, tentang penyembahan, tentang pribadi Roh Kudus. Ketika kita ini tiap hari bergaul dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau dengerin khotbah saya kan banyak saya ngomong tentang Roh Kudus di awal-awal. Kalau kita ini bergaul dengan Roh Kudus setiap hari, Roh Kudus ajarin aku berdoa, ajarin aku ngerti firman. Yang nulis firman kan melalui ilham Roh Kudus ditulis kan itu. Kalau bergaul dengan Roh Kudus, firman itu akan disingkapkan dengan powerful sekali. Memiliki hubungan dengan keintiman dengan dalam, kenal dengan Roh Kudus, minta kenal, minta diajari, nanti dia akan menyertai, membimbing, mengurapi, bahkan kerjaannya Roh Kudus adalah memuliakan nama Yesus. Yesus semakin dimuliakan melalui hidup kita, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Lama-lama Yesus begitu manifestasi nyata. Orang itu kadang melihat Tuhan melalui hidup kita. Itu kalau sampai kita levelnya ke sana. Orang harus melihat Tuhan melalui hidup kita. Bagaimana caranya? Ya kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada solusi lain. Kalau kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita tuh semakin hari semakin dimatikan daging kita. Semakin dibawa ke dalam pusat kehendak-Nya. Pasti. Tidak mungkin orang yang memiliki ngakunya dekat dengan Tuhan tapi karakternya buruk, itu nggak mungkin. Makanya kalau orang Kristen ngalami seperti ini itu powerful. Ketika Bapak Ibu di kantor, orang bisa melihat dengan cara yang berbeda karena ada Tuhan, ada hadirat Tuhan menyertai Bapak Ibu. Bosmu pun bisa memberikan favor, kemurahan lebih dalam hidupmu. Kalau hidupmu disertai Tuhan, orang itu senang sama kamu. Orang itu suka
Bukan suka karena apa? Karena ada hadirat Tuhan yang menyukakan semua orang. Orang dekat kita itu jadi adem, jadi tenang. Karena Tuhan, di kantor, di toko model bisnis, di pabrik yang punya usaha, di kantor, dimanapun Bapak Ibu berada, kalau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, orang-orang di sekitarmu pasti akan merasakan Tuhan melalui hidupmu. Dan caramu ngomong itu berbeda, caramu bersikap, caramu menyelesaikan itu pasti berbeda. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan tuh, karakter dan hadirat Tuhan tuh lempel ke kita. Nggak heran ada orang-orang tertentu yang diurapin begitu powerful. Kita nggak ngejar urapan sebenarnya. Kita mau ngejar perkenanan Tuhan. Mau deket sama Tuhan aja. Bayangin kalau kita ini deket sama Tuhan. Memiliki kedekatan yang dalam dengan Tuhan. Mau ngomong apa-apa, Tuhan pasti ngomong sama kita. Mau segala rahasia akan disingkapkan kepada kita. Kira-kira kita bisa dipercaya. Kan hal-hal besar nggak? Pasti Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar. Apa yang saya sampaikan ini agak dalam. Buat orang yang kedagingan susah menerimanya. Buat orang yang masih milih dosa, milih kumpul kebo, milih kejahatan, ini menjadi khotbah yang seperti sampah. Tapi buat orang yang haus dan lapar akan Tuhan, ini seperti makanan yang bergizi sekali. Kasih makan manusia rohmu. Sembah dan senangkan Tuhan saja. Sembah dan senangkan Tuhan saja. Dan nyatanya banyak orang Kristen kalau berdoa yang difokuskan bukan Tuhan kok, pada kebutuhannya, kepentingannya, keperluannya, kebutuhannya. Doanya ingin dijawab, segala sesuatu ingin dijawab. Itu salah nggak? Nggak salah. Tapi itu levelnya masih pelataran, masih mikirin diri sendiri. Tapi semakin kita masuk ke kedalaman Tuhan, yang kita pikirin adalah Tuhan, rencana Tuhan. Kadang kita itu mau berdoa buat diri kita sendiri aja lupa. Saya itu kadang berdoa untuk kebutuhan saya itu kadang lupa. Karena lebih banyak doain orang lain. Doain masalah orang lain. Saya udah pernah kesaksian ya. Saya berdoa seringkali dijawab Tuhan. Lama-lama malu. Bukannya tambah senang. Kalau hal sepele dijawab Tuhan, kenapa saya nggak minta lebih besar lagi? Hal yang lebih mulia lagi. Saya minta separuh paling nggak kota ini dilawat Tuhan. Dijamah Tuhan orang diubahkan. Para pelacur, para pendosa bertobat semuanya. Para bandar narkoba, judi bertobat semua. Para pembunuh bertobat, dilawat Tuhan. Gereja dibangkitkan. Kalau minta kecil-kecil, nanggung. Mendingan minta yang lebih besar lagi. Untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Gereja dibangkitkan, hamba Tuhan dibangkitkan. Diurapi, banyak hamba Tuhan diurapi. Pelayanan-pelayanan media sosial bergerak powerful dan luar biasa. Sekarang udah ngapain? Mau fokus pada diri sendiri buat apa? Kita mau senangkan Tuhan sama-sama. Kita mau sembah Tuhan. Kita mau masuk ke kedalaman dengan Tuhan. Kalau orang masuk ke kedalaman dengan Tuhan, pasti mengalami perkenanan. Mengalami keintiman dengan Tuhan. Nanti keluar dari kamar doamu. Kamu melayani orang, doain orang. Orang akan merasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Dan orang kadang tenang, nyaman dengan kamu. Kamu punya masalah, belum kamu konselingi mereka udah dijamah Tuhan seringkali. Saya ngalami berkali-kali. Kadang Tuhan pakai dengan cara yang ajaib. Kadang saya ngobrol-ngobrol dengan orang, saya bisa melayani pelepasan di halte busway waktu itu. Saya konselingin orang di mall, orang manifestasi di mall. Dan saya layani pelepasan seperti orang KKR, rame banget lihat orang. Baru berkatin rumah, yang punya rumah ternyata kerasukan setan. Manifestasi tanpa diapa-apain. Bapak Ibu, kalau Tuhan nempel kepada kita, setan tahu persis, setan gak akan tahan dekat kita. Karena kita itu diurapin Tuhan. Semakin kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kedalaman dengan Tuhan, semakin manifestasi melalui hidup kita. Roh Kudus semakin powerful ngontrol dan mengendalikan kita. Dan setan tahu persis dia akan kabur. Nah, kita ini adalah orang diurapin Tuhan. Tapi setan bikin kita ini lupa bahwa kita orang diurapin Tuhan. Semakin kita memiliki kedalaman dengan Tuhan, dagingmu pelan-pelan dimatikan. Mau gak mau, pasti. Kamu akan diremukkan, diproses terus. Tapi ujungnya kemuliaan Tuhan semakin real dan nyata. Hidup akan enjoy, tenang bersama Tuhan. Kemana-mana jadi berkat. Kemana-mana ada kejutan yang ajaib. Enjoy.
Masalah persoalan bisa datang, tetap ada masalah persoalan. Tapi udah nggak jadi beban. Enjoy aja, nikmatin Tuhan, karena kita tahu persis bahwa Tuhan menyelesaikan. Bayangin kalau kita ini orang yang dikasihin Tuhan, orang yang disayangin Tuhan, orang yang dipercaya Tuhan. Bapak Ibu ngadepin masalah apa, Tuhan kira-kira diam aja? Pasti bela. Ketika orang menyakitin kamu, melukai kamu, menuduh atau memperlakukan kamu buruk, apa Tuhan diam aja? Pasti Tuhan bela. Makanya ada ayat ngomong, jangan mengusik nabi-nabiku, jangan mengusik orang yang kurapi. Orang yang kurapi itu orang apa, yang memiliki kedalaman dengan Tuhan itu. Karena kalau mengusik dia diam aja, Tuhan yang bergerak seringkali. Powerful sekali. Bapak Ibu, ingat di dalam perjanjian lama, di kitab Kejadian, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia merasa telanjang. Apakah selama ini dia pakai baju? Apa yang hilang ketika dia jatuh dalam dosa? Seperti jubah, seperti mantel, hadirat Tuhan yang selama ini nempel kepada dia hilang. Dia didapatin telanjang. Makanya Tuhan bikin baju buat dia untuk nutupin. Tapi sebelumnya apakah dia pakai baju? Enggak juga. Tapi ditutupi dengan jubah kemuliaan. Saya percaya semakin kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita seperti pakai mantel, pakai jubah yang tebal dengan hadirat Tuhan. Kalau orang seperti ini, mantra, tenung, kutuk, sihir mana mempan, hipnotis mana mempan, setan dalam jarak radius berapa meter malah kabur. Karena kita tahu Tuhan menyertai begitu kuat dalam kehidupan kita. Miliki kedalaman dengan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang cetek, dangkal, sibuk mikirin diri sendiri, persoalannya, masalahnya, keluarganya, pabriknya, mobilnya, nenek moyangnya, semuanya diri sendiri. Coba belajar matikan daging, fokus kepada keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu yang penting, menyenangkan Tuhan. Kalau kita ini menyenangkan Tuhan, kalau kita mencari Tuhan sungguh-sungguh, makanya gak usah khawatir masalah yang kamu makan, kamu pakai, itu gak usah khawatir. Tuhan pasti cukupi. Bagaimana caranya? Kalau kamu setia aja dengan apa yang Tuhan percayakan, semakin memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan, Tuhan percayakan apa-apa kerjaan, bisnis, atau apapun juga yang dipercayakan. Setia kerjakan dengan setia. Dari sana Tuhan akan berkatin kamu dengan cara ajaib, dengan hal yang ajaib dan luar biasa. Dan ujungnya, nama Tuhan yang dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Ambil komitmen, sejam, 2 jam, duduk diam dalam kaki Tuhan, nyembah. Jangan pikirin dirimu sendiri. Berikan hatimu, pikiranmu, kehendakmu di atas mezbah korban itu. Biar jadi bau yang menyenangkan Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan. Benar-benar masuk sampai ngerti. Ini enggak cukup dilakukan seminggu 2 minggu, ini perlu continue nih, berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Bertahun-tahun lakukan terus, setiap hari. Dampaknya nanti powerful. Kalau kamu jadi hamba Tuhan, kalau hamba Tuhan gak memiliki sampai kayak begini, kamu jadi hamba Tuhan yang kedagingan. Saya pun masih hari ini sampai diproses, sampai hari ini belum sampai ke sana. Saya harus menuju ke sana, menuju menyenangkan Tuhan, didapatin menyenangkan Tuhan. Saya berdoa bahwa Ibu semuanya mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, masuk sampai ke kedalaman hati Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Amin. Praktek. Beri waktumu lebih banyak untuk menyembah dan menyenangkan Tuhan. Amin. God bless you. Orang Surabaya itu